bagaimana dalam hukum pidana untuk melakukan pembuktian sebuah ijazah itu palsu atau tidak atau asli dalam hal ini? Baik, pertama-tama perlu saya sampaikan ada asas yang mengatakan bahwa affirmanti non neganti incumbit probatio. Jadi kalau ada orang yang mendalilkan sesuatu palsu, dia yang wajib untuk membuktikannya gitu ya. Nah, tapi di balik semua itu, pertama-tama yang saya baca dari berita online hari ini, tim kuasa hukum dari Pak Jokowi sudah melaporkan dengan pasal 310, 311, kemudian 27A, 32 dan 35 gitu ya. Nanti biarkan ini berproses, apakah penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana atau tidak untuk melanjutkan. Karena begini, bagi mereka yang dilaporkan, Mbak Cynthia, Ya. pasal 312 KUHP menentukan bahwa kalau nanti hakim memandang perlu untuk si terdakwa ini membuktikan karena dia merasa ini untuk kepentingan umum, meskipun quote-unquote ya, bahwa Pak Jokowi itu sudah bukan pejabat lagi, tetapi isunya ternyata masih bergulir sampai saat ini ya. Itu saya juga nggak tahu apa yang menjadi motivasi ini. Tentu banyak faktor-faktor lain yang menurut hemat saya itu bukan merupakan ranah hukum untuk saya komentari. Tapi saya mau katakan seperti ini, Mbak Cynthia. Kalau ada orang yang mendalilkan bahwa sebuah surat itu palsu atau dipalsukan atau digunakan secara palsu, pasal 77 ke KUHP itu sudah menentukan daluarsanya maksimal 12 tahun loh. Tadi kan dikatakan ijazahnya tahun 85 ya, gitu ya. 85 sekarang tahun 2025, itu berarti sudah 40 tahun. Ya. Daluarsa untuk menuntut pemalsuannya saja itu sudah daluarsa secara pidana. Secara perdata 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan bahwa daluarsa untuk menuntut, karena kita dengar ada perkara perdata juga yang sedang bergulir saat ini, itu maksimal 30 tahun. Jadi kesempatan untuk membuktikan sebaliknya tetap diberikan ruang, tentu dengan catatan bahwa saya perlu mengatakan bahwa itu sudah daluarsa sebenarnya. Tuntutan mengenai sangkaan bahwa ijazah tersebut diduga palsu. Yang kedua, Mbak Cynthia, kalau kita lihat dari sisi hukum pembuktian, kebetulan saya adalah mendalami bidang hukum pembuktian ya. Ini kan setahu saya sudah disampaikan oleh pihak kampus bahwa ini adalah ijazah yang asli. Itu pertama. Yang kedua, dari proses perjalanan Pak Jokowi, mulai dari wali kota, gubernur, presiden 2 periode, bukankah itu sudah melewati proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum pusat dan daerah gitu ya. Nah, dalam hukum pembuktian itu ada yang disebut dengan istilah persangkaan. Persangkaan ditentukan oleh undang-undang, dalam konteks ini ada undang-undang pemilu, sudah menyatakan bahwa konteks ijazah sebagai alat bukti otentik ya, yang memberikan pembuktian yang sempurna, ditambah persangkaan, itu sudah menyatakan bahwa alat bukti itu adalah sempurna, bahwa ijazah Pak Jokowi itu harus dipandang sah atau asli sampai dibuktikan sebaliknya. Apakah masih bisa dilanjutkan atau seperti apa nanti ke depannya? Iya, Mbak Cynthia, kita perlu membedakan dengan tegas ya persoalan adanya pihak-pihak tertentu yang meragukan atau bahkan menuduh ijazah Pak Jokowi adalah palsu, dan isu bahwa hari ini Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara untuk membuat pengaduan dan laporan ya. Pengaduannya itu 310, 311 dan pasal 27, laporannya itu adalah 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ya kan. Nah, saya menduga-duga ini, Mbak Cynthia, kenapa sih sampai menggunakan pasal 311? Yang menurut hemat saya, kuasa hukumnya juga harus menambahkan pasal 45 ayat 2 dan 4 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, karena itu adalah fitnah secara elektronik gitu ya. Nah, mengapa saya perlu menyampaikan hal ini? Berarti karena kan pilihan yang diambil Pak Jokowi ini adalah suatu last resort. Kenapa last resort? Dia sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, tapi isunya masih bergulir terus. Tentu kan ini bicara tentang harkat dan martabat dia sebagai seorang pribadi, sebagai seorang warga negara yang harus dia perjuangkan. Beda loh, Mbak Cynthia, kalau waktu presiden dia membuat laporan seperti yang pernah terjadi di masa lalu, bukan Pak Jokowi tentunya, ya kan, dengan saat ini dia sebagai seorang warga negara. Kalau dia dulu mengadukan sebagai kapasitasnya masih sebagai presiden, tentu akan ada banyak tuduhan bahwa Pak Jokowi mengerahkan segala sumber daya yang ada, bawahan-bawahannya untuk memproses pengaduan atau laporannya. Tapi saat ini, ketika dia sebagai warga negara menggunakan haknya untuk membuat laporan pengaduan, nanti ini bicara tentang proses pembuktian. Nah, satu lagi Mbak Cynthia,
hal terpenting dari pasal 310 dan 311 adalah gini, kalau ada orang yang menuduhkan suatu hal untuk diketahui umum bahwa dalam hal ini adalah ijazah Pak Jokowi palsu, Oke. maka ketika nama orang itu merasa dicemarkan, dia punya hak untuk mengadukan hal tersebut dan nanti proses pembuktiannya diberikan kesempatan oleh hakim nanti. Kalau pihak Ya. terdakwa ini mau membuktikan sebaliknya atas nama kepentingan umum dan sebagainya, itu silakan dibuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, saya mau ingatkan sore hari ini, mohon izin Bang Rismon yang saya hormati, itu bisa menjadi fitnah yang ancaman pidananya jauh lebih berat daripada pasal pencemaran nama baik. Terima kasih.